Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang saya banggakan. Bu Wiwin sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Ais? Alhamdulillah. Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pagi ini, alhamdulillah kita sehat. Semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja pagi hari ini saya panggil untuk berdiskusi dengan Bu Ani, Bu Wiwin, guru kelas 1, kemudian Bu Ai, guru kelas 2, dan Bu Ani, guru kelas 3. Kita akan diskusi pagi hari ini tentang persiapan kita untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 di SD 3 Cibadak ini di sekolah kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah memberikan edaran kepada Bapak dan Ibu tentang pamflet penerimaan peserta didik baru. Sudah dilihat, dibaca Bapak dan Ibu? Sudah lihat pamfletnya? Sudah dibaca? Ya, terima kasih sudah dibaca. Nah, rencana penerimaan peserta didik baru kita, rencana tanggal berapa sampai tanggal berapa? Insya Allah kita laksanakan pada tanggal 24 Juni. Juli. Insya Allah Pak, kita akan melaksanakan PPDB ini yaitu sekitar tanggal 24 Juni sampai 17 Juli. Ya, selama hampir 2 minggu ya, kita akan melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru di SD kita. Mudah-mudahan penambahan murid di SD kita dari tahun pelajaran yang lalu kian bertambah dengan keadaan kita sebagai sekolah penggerak. Baik, masih ingat Bu Wiwin persyaratan untuk peserta didik baru yang harus kita sampaikan kepada orang tua murid yang ada atau di sekolah-sekolah yang ada di PAUD ataupun dari TK yang ada di sekolah-sekolah kita apa saja? Seperti yang tahun-tahun yang lalu ya Pak, untuk persyaratannya tidak banyak, cuman orang tua dikasih formulir dan diberikan ditambah dengan dokumen lainnya seperti kakak dan akte anak, itu yang mungkin yang paling terpenting. Oh iya, akte anak ya, insya Allah itu sudah biasa kita untuk menyuruh orang tua murid mengisi formulir, kemudian mengumpulkan data-data pribadi baik kakak ataupun akte kelahiran anak ya. Baiklah, kita lanjutkan diskusi kita ini. Nah, di dalam penerimaan peserta didik baru ya, apakah melalui PPDB ini kira-kira apa yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk pelaksanaannya? Mungkin bagaimana dengan pelaksanaannya? Persiapan yang dibutuhkan anak. Dengan PPDB ini apakah kita akan mengenal kebutuhan anak gitu ya, kebutuhan peserta didik? Ya, dengan melakukan asesmen kita akan mengetahui kebutuhan anak, apa yang diperlukan anak untuk lebih mengenal sekolah dan mengenal pembelajaran yang akan mereka lakukan. Ya, tadi Bu Ani mengenal kata asesmen ya. Itu kata kunci yang akan kita bahas. Apakah asesmen di sana yang disebut dengan tes Calistung atau bukan? Bukan, hanya tes silakan. Bu Ani dulu jelaskan. Hanya barangkali kita untuk mengetahui kesiapan anak dalam belajar itu hanya melakukan wawancara dan format yang di checklist itu apa sih namanya? Rubrik instrumen saja, tidak dengan mengetes dengan tes. Transisi dari PAUD ke SD apa? Kegiatan apa yang harus dilaksanakan di kegiatan PPDB itu? Ya, pengganti Calistung. Pertama berarti pengenalan sekolah dulu. Mereka mengenal lingkungan sekolah, tempat mereka belajar, kemudian mengenal siapa saja sih yang ada di sekolah itu. Dengan begitu mereka siap untuk datang ke sekolah ya. Pertama berarti untuk mau datang ke sekolah saja dulu. Itu sangat bagus. Kemudian memberikan gambar-gambar
yang membuat mereka nyaman lah di kelas dulu, barangkali itu yang pertama. Mungkin tambahkan. tambahannya, kalau yang awal-awal itu mereka itu bersosialisasi, Ya. memperkenalkan diri. Kita menyuruh mereka memperkenalkan diri masing-masing ke depan untuk memperkenalkan diri. Dari sana juga mereka interaksi dengan temannya akan terjalin gitu Pak. Nah, barangkali rekan-rekan punya apa permainan gitu ya, permainan yang bisa dijadikan ketika anak yang di PAUD kebanyakan bermain datang ke SD katanya dengan isu bahwa harus bisa calistung. Nah, seharusnya guru-guru yang ada di SD itu dalam masa transisi itu harus mengajak kembali anak bermain. Kira-kira contoh permainan apa yang bisa diberikan kepada anak-anak? Untuk di awal-awal saya memberikan tugas pada orang tua dulu Pak untuk membuat nama di kartu gitu, nama mereka dengan huruf-huruf yang besar, huruf kapital. Nanti dalam permainan itu guru akan bertanya mana nama yang huruf awalnya A, seperti itu. Jadi selain juga bersosialisasi juga mereka mengenal huruf di awal-awal masuk itu. Sudah ada pembelajaran mengenal huruf. Nah, betul ya, boleh itu disampaikan. Ada permainan anak-anak gitu ya, permainan anak-anak yang bisa membawa transisi dari PAUD ke SD. Kalau di PAUD misalnya ada permainan apa dilatihkan lagi di SD. Ada yang apa namanya? Yang di kotak-kotak itu apa namanya? Apa namanya? Nah, itu bisa disampaikan. Banyak permainan ya yang bisa disampaikan kepada anak-anak, kepada peserta didik yang baru. Kemudian kemampuan fondasi yang perlu dimiliki oleh peserta didik itu apa saja di kelas-kelas awal, di kelas 1?